diam kita itu akan menjadi emas. Diam kita itu akan menunjukkan kehormatan kita. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, tetap tenang hatinya, dan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengarkan ungkapan diam adalah emas, diam adalah kemuliaan, diam adalah menunjukkan kadar atau kualitas keimanan atau keilmuan seseorang. Pertanyaannya, kapan diam itu akan menjadi emas? Kapan kita bisa mengamalkan diam itu sehingga kita bisa sampai kepada derajat diam adalah emas? Diam adalah menunjukkan kualitas keilmuan seseorang, atau diam itu menunjukkan bahwa kealiman seseorang, pengetahuan seseorang. Kapan diam itu akan menjadi seperti itu? Apakah kita selalu diam setiap kali ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk berbicara? Atau pada siapa kita harus diam? Nah, mengenai pertanyaan kapan diam itu menjadi emas, saya akan menggunakan sumber kitab Diwanul Imam Syafi'i. Karena bagaimanapun kita harus belajar dari para ulama-ulama, atau kita harus punya sumber referensi dalam mencerdaskan, dalam menambah ilmu pengetahuan kita. Jangan sampai kita belajar hanya akal-akalan kita sendiri karena kita merasa punya kecerdasan yang lebih. Nah, meskipun demikian, kita matangkan kecerdasan kita itu dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang ada. Semoga dengan sumber referensi itu kita mendapatkan barokah dari para penulisnya, sehingga kita bisa melanjutkan estafet keilmuannya. Nah, oke. Menurut kitab Diwanul Imam Syafi'i, kapan diam itu menjadi emas? Di sini Imam Syafi'i menyebutkan dalam salah satu baitnya tentang diam itu sendiri. Nah, ini teman-teman, saya bacakan baitnya. Saya suka banget dengan syair-syair Imam Syafi'i karena syair-syairnya itu pendek tapi tajam, pendek tapi tajam. Saya kadang malu membacanya, ya Allah, kok syair-syairnya kalau membicarakan tentang kemunafikan kok cocok banget denganku gitu. Kalau membicarakan tentang orang-orang alim kok nggak sama denganku gitu, ya Allah. Ini syairnya teman-teman, saya bacakan. Idza nataqas safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukut. Saya ulangi lagi. Idza nataqas safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Nah, apabila orang bodoh mengoceh, janganlah kamu layani, sebab sebaik-baik layanan untuknya adalah diam. Nah, kemudian pada syair yang lain Imam Syafi'i juga menegaskan tentang diam. Saya bacakan lagi, ini syair yang lain. Wasomtu an jahilin au ahmakin syarafun wa fihi ayudon lisaunil irdi islahu. Yang artinya, tidak melayani orang bodoh adalah suatu kehormatan, juga dapat menjaga harga diri yang sangat baik sekali. Jadi di sini kita mendapatkan pengetahuan baru, ya, pengetahuan baru melalui kitab Diwanul Imam Syafi'i, petuah-petuah Imam Syafi'i yang termaktub dalam syair-syairnya. Jadi diam menjadi emas itu ketika kita meladeni orang bodoh, ya. Kalau ada orang bodoh ngoceh, kita diam aja. Diam kita itu akan menjadi emas. Diam kita itu akan menunjukkan kehormatan kita. Karena Imam Syafi'i sangat tegas mengatakan, apabila kalian meladeni orang-orang semacam itu, orang bodoh tadi, sama saja kalian tak ada bedanya dengan mereka, bahkan lebih bodoh dari mereka. Jadi kapan diam itu menjadi emas? Yaitu ketika kita meladeni orang bodoh. Nah,
Ketika ada orang bodoh ngoceh, kita diam saja. Apalagi ketika mereka menyampaikan pertanyaan, yang pertanyaannya itu bukan didasari ingin tahu, tapi ingin ngetes lah, karena ya tidak ada dasar pengetahuan sama sekali, tidak ada dasar ilmu sama sekali. Hanya pertanyaan itu muncul dari kebodohannya itu. Bagaimana cara mengatasi pertanyaan orang bodoh? Di dalam Mahfudot sudah dijelaskan, dan hal ini juga sudah saya singgung pada video yang lalu tentang apabila kita tidak memiliki guru dalam ilmu, iblislah gurunya. Pada video itu sudah aku jelaskan Mahfudotnya. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi atau cara untuk merespon pertanyaan orang-orang bodoh yaitu dengan diam. Tarkul jawabi ala jahilin jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itu adalah jawaban. Udah diam aja, karena mereka tidak menginginkan pemahaman, Saya yakin teman-teman yang menyaksikan video ini pernah bersinggungan dengan orang semacam itu. Saya yakin pernah bersinggungan dengan orang semacam itu. Banyak banget di luar ya. Semoga kita tidak termasuk dalam golongannya. Oke, ini menarik sekali petuah dari Imam Syafi'i. Apabila orang bodoh mengoceh, janganlah kamu layani. Sebab sebaik-baik layanan untuknya adalah diam. Fa khairun min ijabati sukut. Nah, sebaik-baiknya layanan untuknya adalah diam. Maka kapan diam itu menjadi emas? Yaitu ketika kita meladeni orang bodoh. Udah kita diam saja, kita iyakan saja. Pokoknya diam aja. Orang bodoh kita dengarkan, dalam hati kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tak perlu kita meladeninya dengan serius-serius. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita sampai kepada kualitas diam kita. Diamnya orang berilmu itu berbeda dengan diamnya orang yang tidak tahu apa-apa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.